Parenting time. Be better parent for our children. Hi Happy Fams, welcome back with me Andin Dan aku Rani di Family Podcast. Family where life begins and love never ends. Gimana nih kabarnya Ran hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik banget Din. Kalau kamu kabarnya kayak gimana? Alhamdulillah aku juga kabarnya baik nih. Tapi kayaknya beberapa Happy Fams di rumah lagi sakit nih. Karena aku lihat di Instagram mereka kayaknya pada ngechat kayak lagi pada sakit deh. Karena emang cuaca belakangan ini tuh lagi cepet banget berubah Ran. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Dan mungkin gara-gara itu kali ya Ran, jadi pada sakit. Oke, semoga Happy Fams dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. By the way Ran, di episode segmen Parenting Time kali ini kita bakal ngebahas apa sih Ran? Nah, topik kali ini yang bakal kita bahas yaitu pentingnya dukungan orang tua terhadap kehidupan si anak. Kayak gitu, Din. Kayaknya seru banget gak sih topik kita hari ini? Bener banget, seru banget. Jadi Andin, yang aku tahu itu dukungan orang tua itu sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab dari si orang tua ini kepada si anak untuk terus-menerus memberikan perhatian, kasih sayang, rasa aman, terlindungi, kayak gitu, Din. Benar. Terus apa sih maksudnya manfaat ya dari dukungan orang tua itu terhadap anak kayak gimana sih? Nah, yang aku tahu ya, Din, jadi tuh manfaat dari dukungan orang tua kepada si anak ini kayak meningkatkan rasa kepercaya diri anak, terus juga meningkatkan rasa ingin si anak ini untuk bersosialisasi, terus juga bertemu dengan teman-teman di luar atau di tempat bermain dan sebagainya, kayak gitu sih, Din. Jadi orang tua ini menempatkan dirinya juga harus sebagai support system ya biar anak ini bisa tumbuh dengan baik di lingkungan sosialnya dia. Nah, benar banget. Jadi tuh kayak support system ini kayak sangat dinanti-nantikan gitu ya, karena kan dukungan dari orang tua ini tuh ditunggu-tunggu banget oleh si anak ya, kayak gitu. Tapi orang tua di sini mungkin gak cuman ayah dan ibu kali ya Ran, tapi bisa mungkin kakek nenek kita, wali kita, om tante yang berperan sebagai orang tua atau guru pertama bagi kita, ya gak sih Ran? Iya, benar banget. Karena kan orang tua itu kan udah mendidik kita sedari kecil, membesarkan kita, kayak gitu. Terus juga ibu yang sudah melahirkan kita. Jadi tuh orang tua ini menjadi guru pertama bagi kita sedari kecil, kayak gitu, Din. Lalu tapi apa sih peran orang tua tuh harus kayak gimana sih untuk ngedukung anaknya? Peran yang harus dilakukan orang tua gitu ya, Handin, kepada si anak, yaitu seperti kayak membangun komunikasi yang baik untuk si anak, terus juga memberikan perhatian kepada si anak, terus juga menjadi teman curhat mungkin ya, Handin, ya kan. Kalau misalkan kita di luar nih malu atau kurang berkenan, kurang berkenan kayak malu curhat kepada teman atau siapapun yang di luar gitu ya, kita bisa curhat kepada orang tua kita kayak gitu nih. Terus juga memperhatikan pergaulan anak sehari-hari. Nih, jadi aku mau cerita sedikit ya, Andin. Jadi tuh dari aku SD, SMP, SMA, ini orang tua aku kayaknya termasuk strict parents kayaknya ya. Jadi orang tua aku ini kayak memiliki peraturan tersendiri gitu untuk anak-anaknya. Jadi aku itu paling lambat atau paling malam mungkin ya untuk main di luar atau berkegiatan di luar itu paling malam itu sampai jam 7 abis maghrib kayak gitu. Wah, Din. cepet banget ya. Benar, cepet banget itu kan. Kayak orang-orang tuh masih pada di luar dan kita harus balik ke rumah kayak gitu kan. Nah, terus juga ada peraturan lagi kalau aku tuh kayak kurang boleh berdekatan gitu loh sama, maksudnya kayak kenal lebih dekat sama teman laki-laki aku di sekolah kayak gitu loh. Mungkin orang tua aku memiliki rasa curiga atau rasa khawatir gitu ya kepada teman-teman di sekolah aku gitu ya. Karena orang tua aku belum kenal mereka atau mungkin gimana kali ya. Dan dilihat juga dari latar belakang sekolah ya. Jadi kedua kakak perempuan aku ini tuh sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu sekolahnya Islam, dan sedangkan aku itu kebalikannya gitu, Din. Jadi kayak mungkin kalau di sekolah Islam kan
orang tua kita kayak langsung menilai, wah kayaknya pertemanannya baik nih kayak gitu ya. Terus juga beda lawan jenis tuh menjaga jarak juga kayak gitu Dipisahin loh. juga ya antara perempuan dan Iya laki-laki biasanya. benar. Guru-gurunya juga pasti ngawasin gak sih kayak gitu kan. Bener-bener. Nah sedangkan kalau di sekolah negeri itu kan aku nggak tahu apa-apa gitu. Maksudnya kayak em, Kita kita dicampur ya cewek benar cowok. benar banget dicampur cewek cowok kayak gitu kan. Jadi orang tua memiliki rasa curiga yang berlebih dan khawatir yang berlebih kepada si anak. Apalagi terlebih tuh aku anak bungsu Oh, pantesan anak bungsu perempuan pula ya. Iya benar. Dan aku tuh emang anak bungsu dari 3 bersaudara yang isinya tuh perempuan semua. Jadi orang tua aku tuh memiliki apa ya, pengamanan dan perlindungan yang lebih gitu ya. Kayak gitu sih Din. Pasti karena emang gak mau anak perempuannya kenapa-napa ya. Jadi emang diketatin banget nih aturannya. Iya benar banget. Nah selain itu aku mau nanya deh Din, ke kamu dukungan orang tua dari orang tua kamu kepada kamu itu kayak gimana sih Din? Kalau aku sendiri ya, orang tua aku tuh berasa kayak support system aku sih Ran. Jadi setiap apapun yang aku mau tuh selalu didukung. Dalam kata arti sebenarnya bukan segalanya diiyain ya tapi Ran, tapi kayak diarahin. Kalau misalkan aku punya tujuan nih kayak aku pengen banget jadi broadcaster, itu tuh diarahin. Bagusnya tuh kayak gimana biar aku tuh nggak terjerumus hal-hal yang negatif ya dari sebagai broadcaster itu. Kayak gitu sih Ran kalau yang aku rasain. Oh, jadi tuh orang tua juga berperan dalam membangun karakter kamu juga ya, Din ya kan? Terus juga Bener banget. orang tua itu harus menjadi role model yang baik, contoh yang baik kepada kita gitu. Jadi itu orang tua mengajarkan kita bagaimana harus berperilaku yang baik terhadap orang lain, teman sebaya ataupun orang yang dituakan. Karena kebetulan ya Ran, aku bisa cita-cita mau jadi broadcaster tuh karena ayah aku juga broadcaster Ran. Jadi role model aku tuh ke ayah aku. Wah, Gitu sih bener ya. ya. Jadi tuh emang bener ya orang tua tuh jadi contoh yang baik untuk Bener. anaknya. Terus apa sih Ran? Maksudnya manfaat dari dukungan orang tua terhadap kita gitu? Manfaatnya ya itu ya membantu kita untuk meningkatkan pencapaian diri kita loh Din, kayak gitu. Terus juga selalu memperhatikan perkembangan dari si anak dan juga memberikan kita perilaku yang positif gitu. Jadi kayak selalu berperilaku positif, tidak berpikir negatif kayak gitu loh. By the way Ran, belakangan ini baru-baru ini ya, aku habis lihat podcast gitu dan aku baru tahu ternyata kita ini punya 3 fase tantrum tuh Ran. Jadi tantrum tahu kan, kayak tantrum ini adalah gimana cara kita memvalidasi dan belajar tentang emosi kita. Yang pada fase yang pertama ini, pada fase kita masih kecil, masih balita, biasanya pada umur 1-4 tahun gitu Ran. Jadi pada saat kita masih kecil biasanya kita tuh harusnya diajarin kalau kita lapar kita makan, kalau kita capek kita istirahat, kayak gitu harusnya normalnya. Tapi kan nama anak kecil masih nggak tahu ya Ran, yang kayak gitu tuh gimana gitu cara memvalidasi emosi mereka. Akhirnya karena misalkan sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, akhirnya mereka malah marah, nangis. Dan banyak banget itu aku sering banget ngeliat anak kecil tuh tantrum, emang mungkin pada fasenya juga kali ya. Oh benar banget sih, kayak jadi tuh kita kan nggak tahu ya apa kemauan si anak yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngamuk kayak gitu kan. Bener-bener. Dan aku tuh ketemu sama 2 tipe orang tuh Ran. Yang pertama tuh dia yang kayaknya mungkin udah capek kali ya sama anaknya yang tantrum terus gitu, nangis terus, apalagi mungkin sering banget terjadi di depan umum gitu, diliatin orang udah malu, udah capek, akhirnya anak dibiarin gitu aja tantrum. Padahal kan harusnya nggak dibiarin gitu aja kan, tapi diarahin gitu. Ada juga orang tua yang biar anaknya ini nggak nangis terus Ran, dia didistract perhatiannya dari emosinya dia, dari dia yang tadinya nangis nih, misalkan dibilang kayak jangan nangis ya, ada kucing, atau nih makan permen biar jangan nangis. Itu kan sering banget ya Ran. Tapi sebenarnya ada cara yang benarnya tau Ran. Oh kayak gimana tuh Din? Jadi yang aku tahu biasanya si anak ini harusnya dipeluk terus diajarin gimana sih caranya dia bisa memahami emosinya dia, dan mengasih tahu kayak didik gitu kalau misalkan segala keinginan dia tuh nggak bisa selalu tercapai sampai si anak ini tenang. Walaupun misalkan pas dipeluk anaknya tuh ngeronta-ronta, mukul-mukul orang tuanya, itu tetap aja orang tua harus bisa meluk dia biar si anak ini ngerasa oh dia ada orang yang di samping dia gitu yang ngebantu dia untuk memahami apa itu emosi dia gitu.
Oh, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak kita mendistract gitu ya, mendistract ketika dia harusnya diluapin gitu ya, emosinya dia. Jadinya tuh akan berpengaruh juga gitu kan. Jadinya si anak ini kayak eh, menuju kedewasaannya itu memendam perasaan, sulit untuk Benar, menyampaikan benar, benar. emosinya kayak gitu ya kan. Nah, pada fase tantrum yang pertama ini harus beres, Ren. Jadi dia harus ngerti apa itu emosi yang dia rasain. Biar nanti pas di fase tantrum yang kedua, itu pada saat dia remaja, itu remaja atau pada masa dia pubertas nih kan, anak remaja itu masih pada labil-labilnya ya. Kalau misalkan dari kecil, daripada fase tantrum pertamanya dia itu dia nggak divalidasiin nih, diajarin emosinya dia itu kayak gimana, nanti pelariannya malah nggak bagus, Ran. Jadi kayak ke arah kenakalan remaja gitu. Makanya ini penting banget nih pada fase tantrum yang pertama. Jadi harus beres. Jadi biar tahap keduanya juga bisa tersampaikan dengan baik, Ran. Kayak Oh gitu. gitu. Jadi si anak ini kayak menutup diri mungkin ya dari orang tua gitu, dan Benar-benar. jadi sulit menyampaikan apa yang dia mau kayak gitu. Iya. Karena kebanyakan kalau misalkan dari kecilnya emang tidak tersampaikan, akhirnya jadi pas ketika sudah besar tidak deket gitu sama orang tua. Dan nanti parahnya kalau pada fase tantrum pertama dan kedua ini dia nggak beres, nggak selesai, tidak tersampaikan dengan baik emosinya dia bakal meledak, Ran, di fase tantrum ketiga, yaitu pada fase di usia sekitar 27 tahunan. Ketika dia dewasa, sering dengar kan kayak istilah kita semakin dewasa akan semakin merasa sendiri gitu, makin merasa kesepian Iya, gitu. bener banget tuh. Nah, sebenarnya mungkin bukannya benar-benar sendiri dalam kata arti nggak ada siapa-siapa ya, tapi lebih kayak ngerasa nggak ada orang yang benar-benar ngerti kita. Akhirnya pada fase ini ketika dari tantrum yang daripada fase yang 1 dan 2 ini nggak beres, meledaklah di fase ketiga. Mungkin pada apa ya, skala yang lebih ringan dia tuh bakal narik diri dia dalam lingkungan sosial. Tapi pada fase yang lebih parah, dia tuh bisa sampai mengakhiri hidupnya gitu, Ran, karena dia nggak tahu gimana caranya untuk mengalihkan emosinya dia itu kayak gitu, Ran. Wah, sangat mengerikan sekali ya itu sampai mengakhiri hidup gitu ya. Cara bijak orang tua itu dalam mendampingi si anak yang kamu tahu kayak gimana sih? Kalau dari yang aku tahu ya, Ran, kayak dari kecil nih orang tua tuh jangan dibiasain berantem, orang tua ayah dan ibu gitu berantem depan anak. Itu jangan dibiasain karena nanti bakal berpengaruh ke inner child si anak. Nanti anak ini malah jadi trauma sama orang tuanya sendiri, malah jadi takut gitu. Dan juga jangan dibentak ya atau nadanya tinggi. Mungkin sebenarnya orang tua tuh maksudnya tegas, tapi kan tegas itu nggak harus selalu ngebentak atau nada yang tinggi kan, bisa disampaikan dengan cara yang lembut gitu, pelan, biar si anak ini ngerti. Nah, nanti takutnya kalau si anak ini terbiasa dibentak atau disampaikan dengan cara yang nadanya tinggi, itu nanti ketika sudah dewasa si anak ini bakal jadi tidak bisa menyampaikan apa yang dia mau gitu. Jadi dia tuh akan takut menyampaikan pendapatnya dia karena dia tuh ragu. Takutnya kalau misalkan aku nyampain ini malah dibentak lagi sama orang lain atau orang lain malah nggak suka. Takutnya kayak gitu, Ran. Ya benar banget sih. Jadi sangat besar ya pengaruhnya dari apa yang apa yang dia lihat gitu ya sedari kecil. Nah, terus juga tuh kayak orang tua kita tuh jangan boleh sih berekspektasi kepada si anak, tapi tuh jangan terlalu tinggi mungkin ya karena itu Bener-bener. bakal membebani si anak ini sendiri gitu. Jadi takutnya stres atau gimana gitu ya kan. Jangan juga ngebandingin anak dengan orang lain gitu atau bahkan sama diri sendiri gitu. Kan sering banget gak sih kayak kita cerita nih sama orang tua, terus tiba-tiba orang tua bilang gini, ah kamu gitu aja gak bisa, zamannya ibu nih lebih susah, kayak gitu-gitu sering banget kan kita ngedenger. Nah itu sebenarnya gak boleh tau, Ran. Tapi fans itu tuh bener-bener gak boleh karena akan ngaruh sama anaknya. Mungkin kalau yang bagus ya, Ran, dia kalau dibandingin malah jadi termotivasi gitu, jadi kayak aku harus bisa lebih dari apa yang ibu aku bilang nih. Tapi kalau misalkan dia tidak menjadi sesuatu yang lebih bagus, malah jadi terpuruk, akhirnya malah jadi nggak percaya sama diri dia dengan skill yang dia punya. Akhirnya kan malah jadinya susah juga kan nantinya. Itu sih, Ran, inner child-nya dia itu akan terganggu kalau misalkan dari kecilnya aja udah nggak di-treat dengan baik sama orang tuanya. Nah, ya selain itu juga kan kalau misalkan orang tua kita gitu ya berekspektasi yang tinggi gitu kepada si anaknya sendiri gitu ya, orang tua juga harus mempersiapkan gak sih kayak fasilitas-fasilitas yang dibutuhin, terus juga Bener-bener. pokoknya tuh alat-alat yang menjadi penunjang si anak ini untuk bisa apa namanya
menyampaikan apa yang dia bisa gitu. Iya Kayak betul, bisa. kayak gitu. Kayak gini juga nggak sih Ran, apa ya, anak itu kan ada yang ahli di akademik dan non akademik ya. Iya benar. Dan kalau aku sendiri itu tuh lebih bisa di bagian non akademik. Jadi aku bagian akademik itu agak kurang Ran. Jadi dari SD, SMP emang bisa dibilang nilainya aku kurang bagus gitu. Tapi kalau bagian olahraga, bagian seni budaya itu pasti bagus banget Ran. Dan itu orang tua aku tuh nggak pernah marahin. Karena kan ada ya orang tua yang kayak kamu nilainya jelek jadi dimarahin setiap pulang sekolah. Itu kan anaknya malah jadi stres yang ada kalau kayak gitu. Dan orang tua aku tuh nggak pernah marah gitu. Dia malah ngarahin, oke, kalau kamu emang sukanya yang bagian non akademik, ikutlah sesuatu yang organisasi yang mungkin non akademik gitu. Kayak akhirnya aku pas SMP tuh aku ikutan silat dan emang aku berhasil ngebuktiin kalau aku berprestasi di situ, sampai pernah juara juga kan di situ. Akhirnya orang tua aku merasa nih, oh emang passionnya dia juga di bagian non akademik gitu, bukan tipe-tipe yang akademik belajar materi 100% dari guru tuh enggak, emang belajar sendiri gitu. Yang kebanyakan sebenarnya harus teori ya, praktek maksudnya. Aku tuh lebih suka yang praktek. Akhirnya waktu pas SMA maksudnya aku diarahin masuk SMK atau SMA kejurusan. Dan di situ aku ditanyain sama orang tua aku, kamu ngambil jurusan apa? Terus aku milih apa broadcasting aja gitu ya. Awalnya sebenarnya masih ragu karena ayahku kan broadcasting ya. Akhirnya yaudah aku ambil broadcasting, diarahin tuh sama orang tua aku gimana sih caranya jadi broadcasting yang baik. Apalagi orang tua aku juga kan, ayahku tuh broadcaster ya. Jadi bener-bener diajarin terus sih tiap hari gimana caranya, terus dikenalin sama orang-orang broadcaster, sutradara kayak gitu-gitu biar aku tuh bisa belajar gimana caranya jadi broadcaster yang bagus. Akhirnya aku mulai merasa, oh dukungan orang tua aku ternyata besar banget nih. Aku jangan sampai ngecewain dia deh sama dengan gara-gara akademik aku yang istilahnya kurang bagus, jadinya aku nggak bisa masuk kuliah gitu kan. Akhirnya aku coba buktiin, akhirnya aku termotivasi untuk nilai rapot nih harus bagus gitu kan. Dan aku tuh juga diajarin sama ibu aku kalau misalkan masuk kuliah itu kan ada 2 cara ya, jalur rapot sama jalur tes. Akhirnya dengan dukungan orang tua aku diarahin aku untuk bisa rapotnya bagus. Akhirnya rapot aku tuh naik Ran. Jadi aku selalu ranking 1 dan alhamdulillahnya aku bisa masuk sini ke vokasi dengan jalur rapot. Itu semua nggak mungkin aku lakuin sendiri karena itu semua berkat orang tua aku Ran. Alhamdulillah. Jadi tuh orang tua kamu tidak menutupi gitu ya, dan kamu bisa menyalurkan bakat kamu di luar akademik sebelumnya ya kan sih. Bener-bener. Nah kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih Din. Aku tuh perut aku nih udah keroncongan banget nih, lapar banget. Sama-sama. Nih aku udah bawa brownies crispy nih Ran. Mau cobain gak? Pengen dong. Ini biar kita gak lapar gitu. Enak banget gak sih? Kayaknya aku baru pertama kali deh nyobain brownies crispy nih. Ini adalah makanan favorit aku loh Ran. Karena Iya. bisa bikin kenyang. Apalagi kalau kita lagi nugas kan kayak butuh cemilan kan. Ini enak banget kalau untuk bener bikin cemilan. banget. Aku mau ya nanti. Boleh banget. Jadi tuh kayak kalau misalkan kita nggak mau makan yang berat-berat ya nggak sih. Jadi nih brownies crispy ini bisa jadi cemilan yang cocok banget kalau kita lagi nugas atau lagi berkegiatan gitu ya kan, yang sibuk, yang susah. Kalau misalkan kita harus makan makanan yang berat. Wah kayaknya gak berasa ya. Udah mau beres kayaknya ternyata. Benar. Jadi gini sih Ran, dari yang aku tangkap nih dari kita beberapa menit ke belakang kita udah ngebahas tentang pentingnya dukungan orang tua terhadap anak. Ternyata emang orang tua ini harus bersifat sebagai support system, sebagai teman bagi anak yang bisa ngedukung anaknya biar anaknya itu malah berkembang dengan baik gitu. Biar si anak ini tuh enjoy ngelakuin apa yang dia suka. Kalau aku nih, aku istilah dulu sebentar dikit. Aku nggak pernah berani kalau misalkan ngelakuin sesuatu tanpa dukungan dari orang tua, karena aku takutnya malah kualat Ran. Iya bener banget ya dari sih orang ya. tua. Restu lah minimal gitu dari orang tua dan pembuktian kalau kita tuh emang bisa dengan apa yang kita pilih gitu. Oke, Happy Fams, gak kerasa ya, aku Rani dan juga Andin udah nemenin kalian selama 20 menit. Terima kasih sudah setia mendengarkan Family Podcast dalam episode Parenting Time kali ini. Semoga informasi yang kita berikan tadi dapat bermanfaat bagi semua Happy Fams yang berada dimanapun. Aku Rani. Dan aku Andin. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode Family Podcast lainnya. Bye-bye. Parenting Time.
better parent for our children.